Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Gimana home learning di rumah kalian? Semua sehat kan ya? Oke, sekarang sebelum kita mulai home learning kita ini, sebaiknya kita perenggangan dulu. Jadi semua angkat tangannya ke atas, ya ikuti saya. Terus belokkan kanan, nah, gini. Belokkan kiri. Oke. Tarik napas dalam, lepaskan. Oke, segar ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai gelombang cahaya. Jadi sebelumnya kan kita udah mempelajari tentang optik geometri. Optik geometri itu memiliki sifat-sifat geometri cahaya. Nah, sekarang kita pelajari adalah optika fisis atau sifat-sifat fisis daripada cahaya. Nah, optika fisis ini meliputi adalah interferensi cahaya, kemudian ada difraksi cahaya dan polarisasi cahaya. Oke, apa itu interferensi cahaya? Oke, kita lihat sini. Interferensi adalah peristiwa penggabungan dua gelombang atau lebih yang koheren. Jadi apabila ada dua gelombang cahaya yang koheren digabungkan, maka dia akan menimbulkan pola interferensi. Atau kalau kita tangkap di layar itu kan timbul pola terang gelap secara berurutan. Sedangkan koheren sini artinya gelombang memiliki frekuensi sama dan beda fasenya tetap. Jadi harus koheren gelombangnya. Kalau nggak koheren dia tidak bisa terjadi interferensi. Nah, sini ada percobaannya. Saya coba buka filenya. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan sumber cahaya. Ya, sumber cahaya nih. Misalkan cahaya warna kuning. Kita lihat seperti ini bentuk gelombangnya. Makin jauh dari sumber cahaya maka intensitasnya semakin melemah, ya amplitude semakin berkurang. Nah, kalau kita coba ganti warna, ya geser warnanya. Nah, yang biru kira-kira intensitasnya gimana? Kita geser ke warna ungu, ya kita bisa lihat sini intensitasnya. Oke ya, bisa perhatikan sini. Oke, sekarang kalau warna merah, infrared, nah dia melemah sekali ya. Jadi paling kuat dia warna kuning ya intensitasnya. Oke, sekarang kita kembali ke persoalan yaitu mengenai interferensi. Nah, interferensi terjadi kalau dia melewati dua celah ya, dua celah. Misalkan saya gunakan dua celah di sini. Nah, ini akan timbul pola interferensi. Ya, pola interferensi. Misalkan kita lebar celahnya, kita atur sedemikian rupa, maka di sini terjadi penggabungan dua gelombang cahaya yang koheren. Jadi cara membuat koheren berarti dari suatu sumber dibuat menjadi dua sumber gelombang cahaya. Nah, ini ada layar di sini. Ini ada celahnya, ini ada sumber cahaya. Maka pada saat ditangkap oleh layar, di sini akan timbul pola terang pusat, sini ada gelap, ada terang pertama, gelap lagi, terang kedua, gelap lagi, sama nih gak ada terang pusat, gelap pertama, gelap, terang kedua dan seterusnya. Ini namanya pola interferensi. Oke, kita coba amplitude kita perbesar. Nah, akan kita coba lihat pola interferensi yang terjadi. Ya, semakin terang cahaya ya. Jadi sini pola terang, gelap. Jadi kalau dia pola terang berarti interferensinya adalah konstruktif, berarti saling menguatkan. Kalau pola gelap berarti interferensinya destruktif. Sini ada terang lagi berarti konstruktif lagi, ada gelap lagi. Nah, ini namanya interferensi cahaya. Paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai ini? Oke, baiklah, secara rumus bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi sini ada ada dua celah. Ya kan tadi yang pertama S1, S2, celah pertama. Sini ada sumber cahaya. Nah, maka pada saat di pinggirnya ada pola terang, gelap, gelap secara berurutan. Maka sini terjadi pola interferensi dan seterusnya ya, terang pertama. Nah, maka secara
Ini kita bisa gambarkan, misalnya ini terang pusat di sini, terang pusat. Kemudian kita gambarkan di sini terang pertama, ya. Kemudian di celah pertama, celah kedua, ini ada jarak antar dua celah D. Nah, misalnya terang pusatnya kita gambarkan ini bentuk sudut theta. Oke, kita gambarkan seperti ini. Nah, maka sini kan terjadi selisih panjang lintasan antara celah pertama ke terang pertama dan celah kedua ke terang pertama. Maka selisih lintasannya kadang kita simpulkan sebagai delta L, ya. Kita simpulkan delta L. Ini tangannya gede amat nih ngalangin. Nah, jadi kalau sini sudutnya theta, maka sini sudutnya adalah theta. Maka kalau kita lihat dari segitiga yang kecil ini, kita dapat bahwa nilai sin theta adalah delta L per D. Delta L per D sin thetanya. Ya. Delta L per D, maka kita dapat suatu persamaan bahwa nilai delta L adalah D sin theta. Kemudian untuk interferensi ini kita bisa lihat ada pola terang, pola gelap, pola terang, pola gelap. Nah, pola terang ini terjadi kalau dia interferensinya adalah konstruktif, ya. Berarti dia kalau gelombang berarti saling menguatkan. Kalau saling menguatkan berarti selisih panjang gelombangnya berapa tuh? Ada yang tahu selisih panjang gelombangnya berapa? Itu yang pakai baju biru. Oke ya. Oke. Yang baju merah coba. Yang masih bangun tidur. Oke. Jadi selisih panjang gelombang itu sama dengan 0 panjang gelombang, 1 panjang gelombang, 2 panjang gelombang, 3 panjang gelombang, dan seterusnya. Jadi kita lihat dari pola ini 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, maka kita dapat pola itu n plus 1 kali lambda. Jadi n-nya itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3. Jadi kalau 0 itu berarti buat terang pusat. Ya, buat terang pusat. Nah, ini ya. Kemudian untuk didapat suatu persamaannya adalah nilai delta L kan apa? D sin theta. Maka D sin theta sama dengan n plus 1 D sin theta sama dengan n plus 1 lambda, ya, atau D sin theta sama n lambda, ya. Ini pola terang. Jadi n-nya kita ambil dari mulai angka 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk berikutnya pola gelap, ya. Pola gelap. Nah, pola gelap itu terjadi kalau dia interferensinya destruktif atau dia berlawanan fase. Masih ingat ada yang berlawanan fase, delta L-nya harus berapa? Oke, yang baru lihat gangguin adiknya tuh. Oke, delta L-nya sama dengan harus setengah lambda, 30 lambda, 5/2 lambda, seterusnya, ya. Jadi dia delta L-nya adalah, kita lihat kalau mulai n-nya dari angka 0 berarti 2n plus 1/2 lambda. Jadi n-nya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Atau kalau dimasukkan dalam suatu persamaan interferensi kan berarti 2n plus 1/2 lambda dan seterusnya. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kalau misalkan ini adalah suatu pola terang gelap, ya. Kalau kita lanjutkan lagi, misalkan dia untuk sudut kecil, ya, untuk sudut kecil. Jadi bisa pola interferensi berlaku untuk sudut kecil. Jadi misalnya sudutnya di bawah 10 derajat, ya, atau bawah 5 derajat di sudut kecil. Maka ini bisa saya gambarkan. Kalian ada celah, ini ada layar. Kemudian misalkan
Itu ada celah layar, kita gambarkan ini terang pertama, jarak celah ke layar adalah L, jarak terang ke satu adalah Y, atau jarak terang ke N adalah Y. Nah, untuk sudut theta, maka bisa kita tuliskan bahwa nilainya di sini, kalau untuk sudut kecil kan nilai sin theta sebanding dengan tangen theta. Itu nilainya sama dengan tangan tuh berarti kan depan per samping ya. Jadi Y per L. Y per L. Maka untuk sini kita bisa tuliskan D sin theta sama dengan Y per L. Jadi untuk pola terang adalah D sin theta sama N kali lambda, atau DY, kita tulis sebelahnya biar jelas, DY per L sama dengan N kali lambda untuk pola terang ya. Nah, terus kalau untuk pola gelap ya, berarti kan pola gelap D sin theta ya, D sin theta sama dengan ya N 2N plus 1 per 2 lambda, atau DY per L sama dengan ya 2L per 2 lambda. Ini untuk pola gelap. Oke. Oke, sampai sini ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, tadi kita sudah ketemu suatu persamaan untuk pola terang dan pola gelap. Jadi kalau misalkan di buku lain ada menuliskan juga bahwa nilai untuk pola terang adalah M lambda kali Y D per D besar. Jadi kalau tadi kan kita tuliskan untuk pola terang ke N adalah N ya. Kalau di buku lain ada tulisan pola terang ke N adalah M. Sedangkan jarak terang pusat ke layar ini simbolnya jarak celah ke layar adalah L tadi kita sebutkan. Sedangkan di buku lain ada simbolnya adalah D. Nggak apa-apa. Yang penting kalian paham ya. Jadi ini ada contoh soal seperti ini. Untuk menentukan panjang gelombang sinar yang dipancarkan oleh lampu pijar natrium, sinar ini lewatkan pada dua celah yang berjarak 0,5 mm. Berarti dua celah berjarak, berarti lebar celah. Lebar celah itu simbolnya D. Pada jarak 1 meter dari celah dipasang layar. Nah, tadi kita layar, jarak celah ke layar simbolnya L. Tapi di sini simbolkan sebagai D besar ya, nih D besar. Jaraknya 1 meter. Jika hasil interferensi pada layar pada garis terang pusat sampai ke 5 adalah 5, berarti Y5-nya adalah jadi terang pusat kelima adalah 6 mm, berarti Y kelimanya 6. Ini diubah ke meter, jadi 6 mm, jadi 6 kali 10 min 3 meter. Berapakah panjang gelombang sinar natrium tersebut? Nah, tinggal kita persamaan. Tadi kan rumusnya N lambda sama DY per L, atau M kali lambda YD per D besar. Nah, ini tinggal masukin angkanya. Jadi ada garis terang kelima 5 lambda sama dengan Y-nya, berarti garis terang kelima dari terang pusat ini. Terus D-nya ini 5/4 dibagi dengan 1. Nah, ketemu lambdanya adalah 6000 angstrom. Jadi 1 angstrom itu berarti 10 pangkat min 10 meter. Oke ya, paham ya? Oke, untuk soal berikutnya. Pada sebuah percobaan interferensi digunakan dua celah sempit. Jarak antara kedua celah itu 2 mm dan diletakkan pada jarak 2 meter ke layar. Garis gelap pertama dari pusat yang jaraknya 0,3 mm, hitunglah panjang gelombang cahayanya. Oke. Nah, rumusnya adalah D 2 mm, berarti kan nih. Terus dia gelap pertama berarti M-nya 1. Nah, jarak layar ini 2 meter, Y-nya. Nah, garis gelap. Interferensi gelap berarti rumusnya 2M min 1 kali setengah lambda. Tadi saya tuliskan plus ya. Kalau plus berarti dimulai dari angka 0. Kalau
Kalau di sini min berarti M-nya dimulai dari angka 1, sama aja rumusnya ya. Nah, ini kita masukin rumus, dapat bahwa panjang gelombang cahaya adalah 6000 angstrom. Ya. Paham ya? Oke, sampai sini dulu pertemuan kita untuk interferensi. Oke, selamat belajar. Jangan lupa tetap berdoa dan jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.